Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan segala amalan ibadah yang telah kita laksanakan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita hadir di tempat mubarakah ini untuk melaksanakan salat berjamaah. Tentu berjamaah tidak hanya dimaknai sebagai berjamaah di tempat salat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jama'atu ma'al barakah. Berjamaah itu di dalamnya ada keberkahan. Tetapi ada ulama yang memaknai jamaah itu kalau bahasa sekarang artinya adalah sinergisitas, kerjasama, kolaborasi. Ma'al barakah, di dalamnya ada keberkahan. Keberkahan di situ dimaknai sebagai power, sebagai kekuatan yang sangat dahsyat. Artinya apa, hadirin yang berbahagia? Berjamaah bukan hanya sekedar kita berkumpul di masjid ini. Meskipun ini juga adalah berjamaah, itu akan melahirkan kekuatan. Berjamaah berkolaborasi. Contoh misalnya pengurus masjid ini, dari sekian banyak pengurus masjid, ada masyarakat, ada juga security. Itu berkolaborasi, itu berjamaah, itu bersinergi, maka akan melahirkan al-barakah, akan melahirkan keberkahan. Itulah makna al-jama'atu ma'al barakah. Di mana ada berjamaah, di mana ada perkumpulan, di mana ada kebersamaan, maka disitulah akan melahirkan sebuah kekuatan dahsyat, akan melahirkan sebuah energi. Tentu harapan kita bulan Ramadan ini, jamaah masjid ini, pengurus masjid ini, dan semua yang ada di sini itu senantiasa bekerja sama, berkolaborasi agar melahirkan keberkahan, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan singkat kita pada malam hari ini,
saya akan menyampaikan tentang judul, ya ini perlu ada judul, siapa tahu ada anak-anak kita yang dikasih tugas untuk mencatat bahwa bekerja itu adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini senantiasa untuk dituntut untuk bekerja, untuk memenuhi segala kebutuhan kita, agar semua pekerjaan kita, profesi kita, apapun yang kita lakukan, apakah kita sebagai seorang pengusaha, apakah kita sebagai dosen, apakah kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita sebagai anak sekolah, sebagai security dan sebagainya, agar pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah, tidak sia-sia, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan, ada 4 syaratnya. Jadi bukan yang dikatakan ibadah hanya sekedar sholat saja, bukan yang dikatakan ibadah yang hanya puasa saja, bukan. Sedekah bukan hanya itu. Semua profesi apapun yang kita lakukan, selama itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Karena Bapak Ibu sekalian, sia-sia kita bekerja, pergi pagi pulang sore, pulang malam. Ibu rumah tangga sia-sia bekerja, menyiapkan makanan, melayani suami, merawat anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau tidak didasari dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan, segala aktivitas apapun yang kita lakukan itu tergantung daripada niat kita. Oleh karena itu semuanya kita harus melatih, belajar untuk selalu mengkonsentrasikan bahwa apapun yang saya lakukan ini semata-mata karena Allah. Meskipun kita mendapatkan gaji sebagai PNS, mendapatkan gaji sebagai dokter, tapi itu kita luruskan bahwa saya lakukan ini karena Allah. Meskipun nanti kita mendapatkan gaji, itu tidak masalah. Supaya kita ini profesi tak menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu adalah human creation, bukan animal creation. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah juga tergantung kepada niat kita. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka kita akan menjadi hard worker, akan menjadi pekerja keras, tidak mengenal lelah dan tidak akan mudah kecewa dan tidak akan mudah stres. Kenapa? Karena semuanya kita niatkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ketika bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini bergetar, melahirkan getaran yang sangat dahsyat. Kemudian Allah menancapkan gunung, berhentilah getaran itu. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada gunung? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada.
yaitu besi. Karena besi bisa meratakan tanah. Ya, coba kita lihat, biar bagaimana besarnya gunung, kalau eskavator sudah datang itu babat habis semua. Kemudian para malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada besi? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjawab, ada, yaitu api. Karena hanya api yang mampu melelehkan besi. Kemudian bertanya lagi para malaikat, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada api? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada, yaitu air. Karena air bisa memadamkan api. Kemudian malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada air? Maka Allah menjawab, ada, yaitu apa? Angin. Karena angin bisa membuat air menjadi uap, beruap, hilang karena angin. Kemudian malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada angin? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada. Apakah itu? Yaitu orang-orang yang memberi sesuatu tetapi tangan kirinya tidak tahu. Apa artinya? Yang lebih kuat daripada gunung, yang lebih kuat daripada api, yang lebih kuat daripada air, lebih kuat daripada besi adalah orang-orang yang punya niat yang ikhlas, punya ketulusan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan sekali-kali menyakiti orang yang tulus, orang yang ikhlas, karena temannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu orang yang paling ditakuti para iblis, para setan adalah orang yang ikhlas. Yang ikhlas bekerja. Angkat tangan itu para iblis. Kenapa dia angkat tangan? Ini ada dijelaskan dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbi bima aqwaitani liuzayyinanna lahum fil ard wala uqiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di sini dijelaskan iblis berkata kepada Allah, ya Tuhan, Engkau telah memutuskan bahwa saya ini adalah yang jahat, makhluk yang jahat. Kamu sudah terlanjur memutuskan saya orang yang jahat, maka saya akan menyesatkan semua umat manusia di muka bumi ini, kecuali adalah illa min ibadika mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi yang paling ditakuti iblis, angkat tangan itu iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi jangan sekali-kali sakiti itu orang-orang ikhlas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak menemukan kekecewaan-kekecewaan, dan Allah menyayangi kita, membimbing kita, maka apapun yang kita lakukan, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama dengan puasa. Kita semua ini berpuasa karena Allah. Kita datang di masjid ini karena Allah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, mestinya tadi habis buka puasa itu paling enak itu tidur. Betul kan? Paling enak itu tidur. Tapi apa yang mendorong kita datang ke masjid ini? Karena iman, ada keikhlasan. Kita rela capek-capek datang lagi di masjid. Itu kita tidak sadari. Makanya kita hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan sesungguhnya. Tidak semua orang yang ada kakinya yang sehat-sehat mau datang di tempat ini. Orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi itu poin pertama, Bapak Ibu, niatkan semua karena Allah. Kalau Bapak Ibu berpuasa tidak ada niatnya karena Allah, keikhlasan karena Allah, maka kita hanya merasakan lapar. Itu sudah dijelaskan para ustaz kita. Jadi beda itu, saya selalu katakan begini, kelaparan dengan menahan lapar itu beda. Ya. Orang menahan lapar itu ajaran agama, ajaran para sufi untuk mendapatkan hikmah-hikmah lapar. Di dalam kitab-kitab klasik, kalau kita di pesantren baca kitab gundul, ada memang namanya babul ju, itu bab-bab tentang lapar. Tidak ada satupun bab di dalam kitab kuning itu yang menjelaskan tentang kenyang. Gagah bicara tentang kenyang, yang ada hanya lapar. Tapi Bapak Ibu sekalian, tanpa niat karena Allah, Bapak Ibu tidak menahan lapar, Bapak Ibu hanya kelaparan saja. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian syarat yang kedua agar ibadah kita ini bernilai, agar aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Kita sebagai pedagang, kita tidak menipu. Kita sebagai pegawai negeri, ya, atau diberikan jabatan posisi yang strategis, tidak korupsi seperti yang di TV-TV itu dan seterusnya. Nah, itu adalah cara-cara yang baik. Maka syaratnya supaya aktivitas kita, profesi kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melakukannya dengan cara yang baik. Kalau kita sebagai pedagang, maka kita harus jujur. Saya ingin bercerita Bapak Ibu sekalian. Waktu saya promosi S3 di UMI itu, ada profesor saya, banyak yang tahu ini, terkenal profesor saya ini, promotor saya. Dia bertanya kepada saya, apa bedanya orang jujur dengan orang berintegritas? Saya tidak bisa jawab dengan pengertian-pengertian, saya tidak bisa jelaskan. Saya hanya kasih contoh, karena saya penceramah, biasa menceramakan. Pada akhirnya sang profesor ngangguk-ngangguk. Apa jawabannya? Saya bilang begini, ada dua penjual tomat di pasar. Yang satu penjual tomat berintegritas, yang satu penjual tomat jujur. Penjual tomat yang jujur, pada saat saya beli tomatnya itu disimpan dalam literan, dan saya datang beli dan saya bertanya, apakah tomatmu ini bagus semua? Maka sang penjual menjawab, bagus, bagus sekali Pak, baru semua isinya. Akhirnya tomat itu disimpan dalam kantong dan saya pulang, dan saya buka di rumah, betul tomat ini semuanya bagus. Ini namanya penjual tomat yang jujur. Tetapi penjual tomat yang satu, besoknya saya datang beli, cara menjualnya beda. Tomatnya tidak disimpan dalam satu literan, tapi tomatnya itu dibentangkan di hadapannya. Akhirnya saya selaku konsumen melihat itu, tidak perlu bertanya lagi apakah ini bagus atau tidak. Saya tinggal lihat saja, bagus semua tomatnya, dan saya beli. Inilah bedanya antara penjual tomat yang jujur dan berintegritas. Profesor itu ngangguk-ngangguk, dia sendiri yang menjelaskan. Artinya kalau orang berintegritas sudah pasti jujur, dan orang jujur belum tentu berintegritas. Nah, dia yang jelaskan sendiri, karena saya tidak bisa jelaskan. Contoh saya kasih, dan alhamdulillah masuk akal. Nah, sampai saat ini saya selalu ceramakan itu. Itulah. Nah, yang dituntut saat ini hadirin yang berbahagia, agar semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita, maka jadilah orang yang berintegritas dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Itu yang kedua. Berapa menit nih? Sedikit. Ya, kemudian yang ketiga, supaya aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
jangan sekali-kali kita meninggalkan yang wajib. Nah, misalnya begini Bapak Ibu, kita bekerja, tetapi kita tinggalkan semua sholat 5 waktu kita, pergi pagi, pulang sore, sholat tidak kita laksanakan, puasa tidak kita laksanakan, orang semua Jumat berkah, kita malah sekali menyumbang, pokoknya kiri sekali. Nah, itu tidak bernilai ibadah aktivitas kita. Maka supaya aktivitas kita itu bernilai ibadah, bagaimanapun kondisi kita, yang namanya wajib tetap kita harus tinggalkan. Kalau kita pedagang, pebisnis, pada saat buka toko orang azan, tidak apa-apa kita tutup tokonya sementara baru pergi sholat. Kalau kita di kantor, di mana-mana sekarang itu kantor pemerintah ada masjidnya. Kalau bunyi masjid, tinggal kami dulu kantor pergi sholat baru kembali lagi. Nah, itu artinya kita tidak meninggalkan yang wajib, sehingga aktivitas yang lain bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir takut kalau kita pebisnis. Ya mohon maaf, saya sering juga ketemu dengan klien, ya kebetulan ada bisnis-bisnis sedikit. Itu kalau kita mau ketemu, kalau waktu salat tinggalkan saja, tidak usah takut kehilangan peluang, karena kita hakul yakin, harus seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya mau lagi kasih cerita antara, ini cerita terakhir, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Soal rezeki, soal dalle. Ini soal dalle. Jadi begini, ini Imam Malik berpendapat begini, itu rezeki, itu dalle, tidak perlu mati-matian kejar. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau datang itu. Ini pendapatnya Imam Malik. Muridnya namanya Imam Syafi'i punya pandangan yang berbeda. Dia mengatakan begini, oh tidak, yang namanya rezeki itu harus dicari, harus kita keluar dari rumah, sama dengan burung yang terbang keluar mencari makanan, kemudian dibawa pulang dikasih makan anaknya. Itu rezeki begitu. Akhirnya suatu ketika, untuk membuktikan teori masing-masing, Imam Syafi'i keluar berjalan dan melihat orang sedang memeti anggur, kemudian dia datang membantu memeti anggur dan diberikan upah anggur 1 keranjang, dibawa pulang ke gurunya Imam Malik. Nah, pada saat itu Imam Malik sedang mengajar, dalam hatinya ia berkata, dalam kondisi panas begini, sepertinya enak sekali kalau kita sedang makan anggur. Belum selesai itu, datang Imam Syafi'i bawa anggur. Imam Syafi'i ketawa-ketawa, guru, teoriku yang paling benar. Coba, seandainya saya tidak keluar memeti anggur, membantu orang, saya tidak dikasih anggur hari ini. Akhirnya saya dikasih anggur, kita bisa makan anggur. Ini karena usaha saya. Apa dibilang Imam Malik? Imam Malik bilang, saya juga makan anggur, hanya berpikir-pikir, mau gak aku rasa makan anggur, tiba-tiba kok datang bawakan ke anggur, berarti teoriku juga benar. Akhirnya apa? Mereka ketawa berdua. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Itu kalau orang tinggi ilmunya berdebat, Bapak Ibu, kalau orang tinggi ilmunya itu berbeda pendapat, ujungnya itu pasti ketawa dan saling rangkul, saling memahami. Tapi kalau kita orang yang tidak ada ilmunya berdebat, pasti mau kibakutika, mau bertengkar. Makanya itu ada satu ulama di Sulawesi Tengah, saya pernah ketemu, ketua FKUB, Prof. Zainal Abidin namanya. Dia itu punya program, orang bodoh dilarang berdebat, yang boleh berdebat hanya orang pintar. Dia sampaikan semua ke masyarakat. Jadi kalau ada orang bodoh berdebat, jangan, tinggalkan. Karena orang bodoh berdebat pasti akhirnya bertengkar. Kalau orang pintar berdebat pasti akhirnya saling merangkul. Nah, itu contoh tadi ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tambahan-tambahannya, tapi karena waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa bertahan sampai di akhir. Bapak Ibu, jangan kendor,
Jangan dikendur, pokoknya selesaikan ini misi bulan Ramadan sampai hari terakhir. Ya, karena biasanya kalau hari terakhir itu mulai dikendor-kendor isinya masjid. Masjid tidak ramai, yang ramai itu mal-mal. Asalkan pergi ke mall, nah sudah ramai, yakin ke akhir Ramadan itu. Padahal mestinya di akhir Ramadan kita lebih rajin di masjid. Nah itu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.